Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak DR dari Ceria, cerita akuntansi. Kali ini akan kita bahas bank reconciliation atau rekonsiliasi bank, yaitu proses pencocokan atau klarifikasi mengenai uang kas yang di bank menurut catatan perusahaan dibanding catatan menurut bank statement atau rekening koran bank ya, catatan yang dilakukan oleh bank. Biasanya ini perbedaannya karena 3 hal. 1 karena time lag, 2 karena error, 3 karena debit atau kredit bank memoranda ya, memoranda. Kita ambil yang pertama karena time lag. Misalnya perusahaan menyetorkan ke bank sejumlah uang, udah dicatat transaksinya oleh perusahaan, tapi bank belum dicatat karena 1 atau 2 hal, atau dicatat pada bulan berikut ya, itu yang disebut deposit in transit. Untuk mencari saldo yang benar berarti saldo yang di bank harus ditambahkan. Yang kedua karena yang disebut outstanding check. Perusahaan sudah mengeluarkan cek, diberikan kepada pihak ketiga, tapi pihak ketiga belum mencairkan cek tersebut, sehingga saldo di bank kelihatan lebih besar karena belum dicairkan cek tersebut. Untuk memperbaikinya atau mencocokkan supaya sama saldo bank dengan saldo perusahaan, jadi saldo bank harus dikurangi dengan sejumlah cek tadi ya. Yang kedua tadi karena error misalnya perusahaan mencatat pengeluaran 1.000 ditulis 10.000 ya, atau mungkin oleh bank salah mencatat sehingga harus diperbaiki di bank, tadi diperbaiki di perusahaan. 3 karena memoranda, misalnya perusahaan menerima cek, ternyata ceknya kosong, udah dicatat, udah dimasukkan di kas, ternyata non sufficient fund ya, tidak ada dananya pas dicairkan, sehingga ini harus kembali di jurnal, ditambahkan ke kas, dikurangi kas, dikembalikan ke saldo awalnya, misalnya piutang ya, jadi jurnalnya account receivable, kreditnya kas. Kemudian bank memoranda yang lain misalnya apa, biaya-biaya administrasi bank, mencetak cek itu akan mengurangi simpanan di bank, itu perusahaan harus mengkreditnya. Kemudian ada juga bank menagihkan wesel buat perusahaan. Ini perusahaan baru dikasih tahu setelah uangnya masuk ke rekening bank, sehingga harus di jurnal kas, debit, terus ada biaya-biaya, terus kreditnya, wesel, dan pendapatan bunga ya. Itu jurnal-jurnal yang penting di dalam rekonsiliasi bank. Oke, kita lihat contohnya sebagai berikut. Oke, kita ilustrasikan teori-teori bank rekonsiliasi tadi ya. Ini ada soal E17 ya, ada transaksi 1 sampai 6, bagaimana mencatatnya di catatan perusahaan dan di catatan bank ya. Transaksi 1, cash balance per bank sekian, berarti di bank ya, dicatat di bank 7263, saldo 7263. Nomor 2, Juli bank service charge belum dicatat oleh depositor 28, itu mengurangi saldo
catatan perusahaan ya 28. Saldonya sendiri poin 3, cash balance per book 7284 ya. Ini saldo di 7284. Dikurangi karena biaya jadi tinggal 7236. Kemudian nomor 4 deposit in transit Juli 1500. Tadi kita tahu deposit in transit adalah bank sudah store tapi perusahaan sudah store tapi bank belum mencatatnya ya. Mungkin telat atau bagaimana. Jadi perbaikannya di bank 1500. Ini 1500 deposit in transit 1500. Jadi kalau ditambahkan 8763. Kemudian nomor 5 bank menagih 900 vessel dari Teresina pada bulan Juli, ditambah interest 36 dikurangi fee biaya penagihan, jadi diterimanya kita hitung aja 900 tambah 36 kurangi 20 ya. 900 nilai nominal tambah 36 interest jadi 936 kurang biaya penagihan 20 jadi 916 ya. Itu ditambahkan karena menagih vessel ya, jadi totalnya 8172. Kemudian transaksi terakhir outstanding checks 591. Outstanding check itu perusahaan sudah mengeluarkan cek tapi pembawa cek belum mencairkan di bank ya. Jadi itu harus dikurangi di banknya ya. Dikurangi di banknya outstanding check 591. Jadi kalau kita kurangkan ini 8172 sama dengan catatan perusahaan 8172. Jadi sudah clear nih, tinggal kita jurnal. Kalau menjurnal itu kita lihat catatan perusahaan saja, bukan melihat catatan bank karena itu urusan bank. Kalau kita urusan perusahaan. Nomor 1 tadi ada 28 ini biaya bank, jadi jurnalnya miscellaneous expense 28, cash 28 ya. Kemudian vessel tadi, vessel bersihnya 916 jadi cashnya 916, beban biaya mis expense 20, kemudian vesselnya sendiri notes payable-nya dikredit karena ditagih, kemudian pendapatan bunga 36 ya. Jadi jurnalnya 99620 ini 936 sama ya. Kalau kita cek masukkan di akun, ini akun cash ya, akun cash ini cash 7284 saldo, 916 menerima tadi apa vessel, jadi 8178 berapa kurangi 28 jadi 8172. 7284 tambah 996 itu 8.200 ya, ini 8.200 kalau ditambahkan kurangi 28 jadi 8172, persis sama dengan saldonya ya. Itu rekonsiliasi dengan contoh bank. Mari kita lanjutkan dengan soal-soal mengenai rekonsiliasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak DR dari Ceriak Akuntansi.